Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Meliana Dian Ardiliani dengan NIM 118104779, kelas MA18, konsentrasi MSDMA2, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transnasional, Budaya Organisasi, dan Komunikasi Persuasif Terhadap Kinerja Karyawan dengan objek PT SMT Indonesia, Egypt Industrial Park, Plat 5 Cikarang, Bekasi. Alasan mengambil judul penelitian tersebut. Alasan saya mengambil judul penelitian ini karena pada perusahaan PT SMT Indonesia mengalami penurunan kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh budaya organisasi, kepemimpinan transnasional, dan lingkungan kerja. Dalam mencapai tujuan perusahaan, terjadinya penurunan kinerja karyawan dikarenakan peran budaya organisasi yang kurang baik. Budaya organisasi berperan aktif dalam pembentukan perilaku karyawan dengan mendorong perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi berjalan dengan baik. Dalam hal kepemimpinan, seorang pemimpin yang kurang tegas dalam menegakkan peraturan dan pertimbangan kompetensi dalam menetapkan masih belum sesuai dengan kompetisi karyawan, serta komunikasi yang kurang baik antar karyawan dan atasan akan menimbulkan perselisihan dalam organisasi, sering disebut sebagai kegagalan berkomunikasi. Pada lingkungan tersebut, menurut saya akan ada hal yang perusahaan harus meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan segenap kemampuan dan skill yang dimiliki oleh karyawan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dengan maksimal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan masalah, pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui seberapa berpengaruh kepemimpinan transnasional terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, dan komunikasi persuasif terhadap kinerja karyawan SMT Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian yang saya ambil. Manfaat dalam penelitian yang saya ambil ini mampu memberikan manfaat dan kegunaan bagi secara teoritis. Bagaimana dunia akademik, penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia dan sebagai bahan referensi atas pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengambilan penelitian selanjutnya, memberikan wawasan mengenai hubungan budaya organisasi, kepemimpinan transnasional, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, manfaat praktis. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini semoga bermanfaat bagi pembaca sebagai informasi serta dapat menambahkan wawasan dalam penelitian di bidang sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian saya. Yang pertama, teori variabel X1. Menurut Stephen Petrobins dan Judkit 2017, halaman 355, budaya organisasi merupakan sebuah sistem pemaknaan bersama yang dibentuk oleh anggotanya, sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemakaian bersama merupakan perangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Adapun budaya organisasi seksama diartikan sebagai sistem yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi, pola kebiasaan serta falsafah dari kepribadiannya, yang kemudian nilai-nilai tersebut menjadi pembeda dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, teori variabel X2. Menurut Trucchi 2012, halaman 1009, kepemimpinan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang, dalam hal ini hubungan antara manusia untuk mempengaruhi orang melalui proses komunikasi agar orang lain tersebut memungkinkan seseorang atau transformasi lingkungan kerja terhadap
semangat kerja, tenaga kependidikan, mau melakukan sesuatu dalam usaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mempengaruhi atau oleh mereka semua dalam jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. Teori variabel X3. Bagi sebuah organisasi perlu adanya suatu menyangkut dengan aktivitas kerja organisasi. Menurut Bangun 2019 halaman 360, komunikasi sebagai penyampai informasi dari pengirim kepada penerima untuk kemudian dapat dipahami dengan jelas pesan yang disampaikan. Hal ini yang mendasari pengaruh komunikasi antar pegawai dan petinggi akan memberikan proses penyampaian organisasi yang tepat bagi kinerja pengurus dalam memaksimalkan penyelesaian tugas-tugasnya. Teori variabel Y. Pencapaian kinerja tidak hanya semata-mata berbicara keuntungan secara material, apalagi organisasi yang secara tidak terlalu berorientasi pada profit oriented perlu ada upaya lebih bagi organisasi yang mengevaluasi kinerja maupun melakukan penilaian kinerja terhadap pengurusnya. Menurut Suntoro dalam Newi 2021 halaman 212, kinerja performan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang maupun kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Semoga dengan ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Budaya Organisasi dan Komunikasi Persuasif terhadap Kinerja Karyawan PT SMT Indonesia dengan baik, dan variabel yang berkaitan berpengaruh baik dalam berjalannya perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai materi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.